Selamat sore, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali di dalam PA online kali ini. Nah, sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang boleh kami lewati. Kami Kau izinkan untuk merasakan suka maupun duka, kegagalan maupun keberhasilan. Itu semua dapat menjadikan pengalaman hidup kami pada hari ini. Dan kami percaya, melalui semua itu, Tuhan sedang membentuk kami. Terima kasih Bapa. Pada sore hari ini, kami bersama-sama akan belajar dari firman-Mu di dalam pemahaman Alkitab online. Tuhan berkati kami, biarlah Roh Kudus senantiasa menolong kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu kali ini. Dan melalui firman-Mu itu, kami semakin dikuatkan iman kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada sore hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23 akan saya bacakan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menuruti kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian
dalamnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, judul PA kita pada sore hari ini adalah melepas upah demi Injil. Nah, untuk mengawali PA ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk membuka NKB ya, buku Kidung Pujian NKB. Saya tidak akan mengajak bernyanyi, tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menghayati isi dari NKB 197 bait 1 sampai 3. NKB di sini ada kata-kata bahwa judulnya adalah Besarlah Untungku. Ya, NKB 197 bait 1 sampai 3. Di dalam lagu tersebut, besarlah untungku jika Yesus milikku. Jadi jika Yesus milik kita, untungnya itu besar gitu ya. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh, dan seterusnya dan seterusnya. Ada kalimat lagi, kendati tiadalah hartaku di dunia. Kendati tiadalah hartaku di dunia, artinya apa ini? Ya tidak punya harta ya, atau harta jadi nomor sekian gitu ya. Tetapi kok besar untungnya karena memiliki Yesus tadi. Tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Ini tidaklah aku jauh dari susah dan keluh itu berarti dekat dengan kesusahan. Ya. Tetapi orang-orang yang memiliki Yesus, walaupun itu dekat dengan kesusahan, dikatakan masih besar untungnya. Besarlah untungku. Ini sedikit pengantar ya dari NKB 197 tadi. Ya, besarlah untungku. Nanti Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa menyanyikan sendiri ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, melepas upah demi Injil. Ini judul PA kita sore hari ini ya. Berbicara tentang upah. Coba kita lihat untuk segala sesuatu yang saudara lakukan. Apakah prioritasnya ini adalah upah? Untuk segala sesuatu yang saudara lakukan, apakah prioritasnya adalah upah? Mungkin tidak semuanya ya. Di dalam hidup bergereja, ada saja loh, kita bisa saja nggak sadar telah memiliki prioritas upah. Misalnya ini ya, tentang uang lelah gitu ya, uang lelah. Wah, kalau nggak ada uang lelahnya ya nggak semangat gitu ya, males. Kalau ada uang lelahnya semangat gitu ya. Ada yang mengharapkan upah, misalnya ini suaranya minta didengar. Aku usul ini, usul itu nggak didengar, ngapain gitu ya. Lalu tidak lagi melayani. Ada lagi yang punya prioritas bahwa aku harus menjadi posisi yang paling tinggi, misalnya gitu ya. Kalau jadi anak buah saya nggak mau dalam pelayanan ya, maunya yang mimpin, ya. Perintah-perintah gitu. Kalau nggak jadi itu, saya nggak mau melayani. Atau yang lebih sederhana lagi, ya, melayani di gereja setiap hari Minggu. Kalau pagi itu ada sarapannya loh, lumayan. Kalau nggak ada sarapannya, nggak semangat. Atau motivasi cari pacar, ya. Ada juga ini ya. Nah ini hal-hal seperti ini bisa dikategorikan sebagai upah loh itu ya. Kalau nggak ada itunya, nggak semangat.
memberitakan Injil, tidak semangat di dalam pelayanan. Nah, di dalam bacaan kita tadi, Rasul Paulus rela melepas upah demi Injil. Bagi Paulus, memberitakan Injil itu merupakan keharusan ya bagi Paulus ya. Ini saya melihat bahwa Paulus ini sungguh menghayati Kristus di dalam hidupnya. Dia meneladani Kristus. Bahkan Paulus mengatakan celakalah jika tidak memberitakan Injil gitu ya. Jadi Paulus merasa celaka jika tidak memberitakan Injil. Ini seperti khotbah minggu kemarin. Jadi memberitakan Injil itu merupakan suatu keharusan. Memang hidupnya ini dipanggil untuk memberitakan Injil. Kalau di ibadah minggu kemarin, Yesus datang ya. Untuk itu aku datang ya. Jadi untuk memberitakan Injil itu. Ketika para murid datang kepada Yesus lalu mengatakan, Guru, itu orang banyak mencari engkau. Tapi Yesus malah ngajak pergi. Orang banyak itu minta disembuhkan ya. Banyak yang antri minta disembuhkan, tapi Yesus malah pergi. Karena tugas utama Tuhan adalah memberitakan Injil. Kalau menuruti menyembuhkan orang, orangnya tidak mau menerima Yesus, ya ngapain ya. Jadi Yesus pergi memberitakan Injil di tempat-tempat lain. Di sini Rasul Paulus juga merasakan itu. Ya. Jadi memberitakan Injil ini menjadi keharusan bagi Paulus. Dan dia merasa celaka kalau tidak memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil ini merasa sudah menjadi tanggung jawab. Nah, untuk upah sebenarnya Paulus ini punya hak mendapatkan upah. Ya. Upah sebagai pemberita Injil. Itu Paulus punya hak itu. Upah untuk dirinya sendiri ya, untuk makan, pakaian, dan sebagainya. Bahkan ngajak istri, ya, bisa itu istri dapat fasilitas ini atau hak-hak yang lain. Tapi bagi Paulus itu dia lepaskan. Jangan sampai upah itu mengganggu dia di dalam memberitakan Injil. Seperti contoh tadi ya di dalam bergereja tadi ya. Kadang-kadang kita prioritasnya justru ke upahnya itu, tidak memberitakan Injil. Kalau sudah menjadi upah ini jadi prioritas, ini bisa menghambat di dalam pemberitaan Injil ya. Kita nggak fokus pada pemberitaan Injil itu. Nah, Paulus rela melepasnya dan tidak menggunakan haknya sebagai pemberita Injil ini. Bahkan Paulus yang sebenarnya ini orang bebas, dia mau menjadi hamba. Dia mau menjadi hamba, meneladani Kristus ya. Kristus yang adalah Tuhan. Dia mau menjadi hamba, turun menjadi hamba. Paulus ini rela menjadi hamba, merendahkan diri. Nah, ini keteladanan ya yang bisa kita ikuti dari Paulus juga dari Yesus. Merendahkan diri, ini penting di dalam memberitakan Injil. Jangan sampai kesombongan kita yang dominan di dalam pemberitaan Injil. Nah, dalam merendahkan diri ini contohnya gimana? Ayo sebenarnya banyak ya. Kita tetap jujur di tengah-tengah teman-teman kita yang cenderung untuk korupsi ya. Ini sudah menurut saya memberitakan Injil. Setia ya, di antara teman-teman yang tidak setia misal gitu ya, tetap rajin ketika teman-teman kita bermalas-malasan, rendah hati, tadi ya tidak menyombongkan diri. Ketika kita
memberitakan Injil, di situ ada kesombongan. Orang yang mendengarkan ini kan jadi nggak suka ya. Ini menjadi penghambat. Kita ini mewartakan, jadi mewartakan kabar baik ya, memberitakan Injil, mewartakan kabar baik. Wartakanlah dengan baik juga kabar baik ini, dengan baik dan benar. Rasul Paulus mencontohkan bahwa sebagai di antara orang Yahudi, dia menjadi seperti orang Yahudi, gitu ya. Sebagai orang yang hidup di bawah hukum Taurat, di antara orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Paulus ini tidak aneh-aneh atau tidak menonjolkan diri begitu ya. Dia rela menjadi seperti itu. Ini merendahkan diri. Ya. Namun Paulus tetap hidup ya di bawah hukum Tuhan. Nah, di antara orang-orang yang lemah, Paulus juga hidup seperti orang yang lemah. Ini maksudnya apa nih Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Artinya bahwa Paulus ini punya empati ya terhadap orang-orang yang menjadi sasaran pemberitaan Injil ini. Kita harus empati kepada mereka. Ya, jangan cuek gitu ya. Lah luweh ya. Cuek ya. Kita harus empati terhadap mereka di mana kita memberitakan Injil ini. Rendah hati ya. Ini penting nih, rendah hati, empati ya, mau merendahkan diri. Tetapi sekali lagi tetap hidup di bawah hukum Tuhan. Ini Paulus ya, tidak melenceng dari itu. Paulus tetap hidup di bawah hukum Tuhan. Tujuan Paulus merendahkan diri itu adalah supaya dia dapat memenangkan orang-orang itu. Ya, bagi orang-orang itu Paulus adalah segala-galanya. Jadi segala sesuatu yang Paulus lakukan itu demi Injil. Supaya Paulus mendapat bagian di dalamnya. Nah, untuk bisa memiliki perasaan seperti Paulus ini dibutuhkan kedekatan kepada Yesus ya. Dibutuhkan kedekatan kita ini kepada Tuhan. Paulus telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga dia merasa bahwa Yesus ini menjadi teladan hidupnya yang harus dia ikuti. Jadi Paulus ini meneladani Yesus di dalam memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu tadi pengantar ya. Mengenai upah, Paulus merasa bahwa upahnya, bagiku upah memberitakan Injil itu ya memberitakan Injil tanpa upah itu ya. Karena memberitakan Injil ini kan anugerah dari Tuhan. Upah itu sebenarnya kita sudah menerima banyak dari Tuhan ya. Sudah menerima banyak, mosok masih minta upah gitu ya. Saya jadi ingat dulu ketika kecil disuruh orang tua beli sesuatu di warung gitu ya. Waktu itu diminta untuk beli bola lampu itu ya, bolam. Belikan bolam yang 10 watt. Nanti sisanya buat kamu gitu ya, buat jajan. Nah, saya mikirnya tuh jajannya dulu, upahnya dulu gitu ya. Saya mikir, wah nanti aku mau jajan ini, jajan itu gitu ya. Setelah sampai di warung, saya jajan dulu. Setelah jajan, baru saya beli bolamnya itu. Ternyata bolamnya habis ya. Saya udah terlanjur jajan. Saya pulang bawa jajanan, tapi bolamnya nggak ada. Nah, orang tua, mana bolamnya? Habis sana. Nah, uangnya kok berkurang? Ini buat jajan. Orang tua marah ya.
Itu pengalaman ketika kecil. Ya. Jadi di sini Rasul Paulus rela melepas upah demi Injil karena sudah dapat banyak dulu ya. Kita pun sebenarnya sudah mendapat banyak dari Tuhan. Seperti di dalam lagu Besarlah Untungku tadi. Ya. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Ini apakah Bapak Ibu saudara-saudara merasa ya kita ini milik Yesus ya, kita punya Yesus. Besarlah untungku. Nah, pertanyaan panduan diskusi ini bisa lebih memperdalam Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam menghayati bahan bacaan kita pada sore hari ini. Ya, misalnya tadi sudah saya singgung, segala sesuatu yang kita lakukan apakah prioritasnya upah. Nah ini ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika demi upah saudara harus berbuat dosa, apakah yang akan saudara pilih? Nih. Ya, saya yakin saudara akan milih tidak mau gitu ya, jika demi upah harus berbuat dosa. Tetapi belum tentu ya, kenyataannya nih belum tentu. Kadang-kadang kita nekat aja gitu ya, nggak ada yang tahu gitu ya, nekat. Yang ketiga, mengapa Rasul Paulus rela melepas upahnya demi Injil? Mengapa? Bapak Ibu Saudara bisa diskusi untuk memperdalam. Lalu apa arti upah untuk Rasul Paulus? Yang kelima, bagaimana seni pemberitaan Injil Paulus ini ya, yang tidak berorientasi pada upah, tetapi berorientasi pada keselamatan orang banyak. Bagaimana seninya Paulus? Ya, tadi apa yang dilakukan Paulus tadi ya. Yang keenam, apa yang harus saudara lepaskan agar Injil itu bisa tersebar dan diterima. Nah, demikian. Semoga pertanyaan panduan diskusi ini bisa lebih memperdalam pemahaman kita. Kita tutup ya ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh belajar dari firman-Mu, belajar dari Paulus. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami untuk memberi kami kekuatan sehingga kami dengan setia mau terus meneladani Tuhan Yesus Kristus juga Paulus. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan jika Engkau beri kesempatan untuk memberitakan Injil, karena ini merupakan anugerah bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.